tantangannya bukan untuk Anda berhenti mengeluh. Saya nggak menyuruh Anda berhenti mengeluh karena itu mungkin susah. Tapi challenge-nya ini, saudara. Belajarlah untuk mengalihkan pandangan Anda dari diri Anda sendiri, dari keadaan Anda. Alihkan kepada kebaikan Tuhan. Setiap malam, temukan 3 hal yang perlu Anda syukuri. Apa yang perlu Anda syukuri? Kenapa Anda bersyukur? Lalu siapa yang berkontribusi di sini? Kalau itu Tuhan ngomong, aku bersyukur karena Tuhan. Kalau itu orang lain, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku bersyukur karena orang ini. Waktu Anda, mata Anda tertuju kepada kebaikan Tuhan. Disitulah akan muncul buah-buah pujian dan ucapan syukur. Saudara, ternyata Tuhan itu di kitab Ulangan memberikan sebuah peringatan kepada kita. Kita buka di Ulangan pasal yang ke-28, versi firman Allah yang hidup. Semua kengerian yang berikut ini akan menimpa kamu serta keturunanmu dan menjadi peringatan bagimu. 2. Kamu akan diperbudak oleh musuh-musuhmu karena kamu tidak mau memuji Allah atas segala yang diberikannya kepadamu. Tuhan akan menyuruh musuh-musuhmu melawan kamu dan kamu akan kelaparan, kehausan, telanjang, dan kekurangan segala sesuatu. Kuk besi akan dikenakan pada lehermu sampai kamu dimusnahkan. Saudara, ayat ini ditulis untuk memberikan peringatan kepada kita bahwa Tuhan itu ternyata serius dengan yang namanya ucapan syukur dan pujian. Kita menyangka bahwa bangsa Israel dihukum Tuhan karena penyembahan berhala mereka, karena pembunuhan mereka, karena percabulan yang mereka lakukan. Kita menyangka itu saja. Tapi ternyata firman Tuhan ngomong bahwa bukan hanya itu yang membuat mereka dihakimi oleh Tuhan. Tapi salah satunya adalah karena sikap mereka, kurangnya mereka mengucap syukur dan memuji Allah, itu membuat mereka itu dihakimi. Bangsa Israel ketika mereka sudah dikeluarkan dari Mesir, mereka itu dibebaskan dengan tanda-tanda ajaib, mereka dibela begitu rupa. Bahkan ketika masuk di padang gurun, saudara, mereka itu nggak kekurangan air. 3-4 juta orang, bayangkan satu keluarga satu hari butuh berapa galon, saudara. Mereka dipelihara, kalau malam mereka nggak kedinginan, kalau siang mereka nggak kepanasan, karena ada tiang api dan tiang awan yang menyertai mereka. Mereka nggak sakit, dikatakan baju mereka nggak kusut, kaki mereka nggak bengkak, sepatu mereka nggak rusak. 40 tahun saudara mereka dipelihara Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka menggerutu. Mereka bersungut-sungut, ngomong sama Musa, kita itu lebih baik mati di Mesir, kita lebih baik kerja diperbudak di Mesir, daripada kita mati di padang gurun. Apakah di Mesir itu nggak ada kuburan? Hai Musa, apa yang kau lakukan ini? Mereka ngomong itu kepada Musa. Musa ngomong, siapa kami ini? Apalah kami ini? Ketika kamu bersungut-sungut, kamu itu sebetulnya nggak bersungut-sungut kepada kami, kepadaku. Kata Musa, tapi engkau sedang bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, tapi Tuhan take it personally, saudara. Bukankah cerita tentang bangsa Israel itu mirip dengan cerita kehidupan kita? Ini isu kita. Kita juga bisa menjadi demikian. Ungrateful person, suka mengeluh, suka menggerutu, suka bersungut-sungut, tidak memiliki rasa syukur di dalam hidupnya. Ini bahaya, saudara. Kenapa kita mengeluh? Yang pertama adalah kita mengeluh akan hal-hal yang kita nggak miliki atau yang tidak lagi kita miliki atau yang sudah hilang. Mungkin Anda mengeluh, kenapa aku nggak punya kekayaan sebanyak orang lain punya? Kenapa aku nggak punya bisnis sebesar bisnis orang lain? Kenapa aku belum menikah padahal aku ini sudah melayani Tuhan, aku sudah berikan segala-galanya, tapi kenapa sampai hari ini Tuhan belum memberikan aku jodoh? Yang kedua, saudara, kita mengeluh tentang harapan-harapan atau keinginan-keinginan yang tidak menjadi kenyataan. Itu mungkin doa yang belum dijawab, mungkinkah itu kesembuhan, mungkin saudara ingin punya anak tapi nggak kunjung punya anak. Dan keadaan-keadaan itu membuat Anda mengeluh. Mungkin saudara punya harapan-harapan yang orang lain tidak penuhi. Mungkin ada suami yang berharap istrinya seperti mamanya, tapi ternyata istrinya nggak seperti mamanya. Lalu dia mengeluh, pasanganku begini-begini. Yang ketiga, saudara, kita mengeluh akan hal-hal yang kita nggak bisa ubah. Bisa jadi kita mengeluh akan bentuk fisik kita, warna kulit kita. Kenapa aku nggak seputih orang yang lain? Kita mengeluh tentang rambut kita. Kenapa rambutku lurus bukan keriting? Kenapa rambutku keriting bukan lurus? Mungkin kenyataan kehidupan yang pahit, kehilangan orang-orang yang Anda kasihi. Orang tua bercerai, pasangan Anda meninggalkan Anda. Mungkin Anda hidup di tengah keluarga yang nggak utuh. Mungkin itu juga bisa jadi masa lalu. Saudara nggak bisa ubah masa lalu. Mungkin kita mengeluh akan hal-hal yang kita nggak bisa ubah. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kita mau belajar dari seorang yang bernama Paulus. Nah, satu kali Paulus itu, saudara, sudah demikian rupa melayani Tuhan, dikatakan dia itu ditindas, kena kapal karam, dia pernah kelaparan, dia melewati jalan yang gak mudah. Lalu satu kali dia itu punya mimpi. Impian terbesarnya adalah dia pergi ke Eropa. Karena kalau dia sampai di Eropa dan memberitakan Injil di Eropa, maka seluruh dunia akan punya kans untuk mendengarkan Injil. Karena itu daerah strategis. Tapi yang terjadi justru di situ, dia dipenjara. Dia dipenjara 2 tahun tanpa jelas ke depan itu dia bakal dieksekusinya itu bagaimana. Dan di penjara itu dia menulis surat
surat kepada jemaat di Filipi. Filipi 2 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Versi NLT dikatakan, do everything without complaining and arguing. Ini standarnya tinggi sekali. Berapa baik di antara Anda yang gak pernah bersungut-sungut, gak pernah mengeluh karena jalanan macet, karena wifi gak ada. Dan dia tulis itu di penjara, Bapak Ibu. Dan coba lihat apa yang dia lakukan. Filipi 2 ayat 17. Sekalipun aku ini akan jadi korban curahan untuk demi imanmu, kalau aku ini harus ngalami ini semua. Bahkan sampai ujungnya kalau aku harus mati dikatakan, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Wow. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Ini luar biasa. Walaupun dia ini harapannya gak terpenuhi, kehilangan kebebasan, Paulus tidak mengizinkan setan memanipulasi dia untuk mengalihkan pandangannya terhadap kebaikan-kebaikan Allah. Belajarlah, jangan pernah alihkan pandangan Anda dari kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan Anda. Apabila Anda menghadapi sesuatu yang Anda gak bisa ubah perspektif Anda. Kalau Anda bisa ubah, lakukan sesuatu. Tapi kalau Anda gak bisa ubah perspektif Anda. Ubah kata-kata Anda terhadap situasi Anda. Jangan izinkan mata Anda teralih dari kebaikan-kebaikan Allah. Kenyataannya saudara, semakin orang itu tambah diberkati. Kebanyakan justru menjadikan orang-orang tertentu jadi orang-orang sulit yang mudah sekali gak puas, mudah sekali gak bersyukur. Jadi ternyata gak ada korelasinya antara situasi dengan sikap. Ternyata untuk menjadi orang yang penuh dengan ucapan syukur, yang melimpah dengan ucapan syukur, itu adalah keputusan. Berkat apa yang kita bisa dapat? Mengucap syukur atau memuji Tuhan, itu mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera sesuatu yang bisa eksis sekalipun di tengah masalah. Yang kedua saudara, pujian itu membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Perspektif kita berubah. Kita melihat seperti Allah melihat. Yang terakhir saudara, pujian mengaktifkan iman kita untuk mengalami mujizat. Ketika ucapan syukur dinaikkan, bukan keluhan, bukan gerutuan, mujizat terjadi. Karena apa? Iman itu kaya di dalam hati seseorang yang mengucap syukur. Iman itu aktif menyala di hati seseorang yang melimpah dengan ucapan syukur. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Ada amin?